Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi kelas 4 tema 1 subtema 1 pembelajaran 4. Tetapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Materi yang akan kita pelajari yaitu Bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.1, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulis, atau visual. 4.1, menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. PPKN, kompetensi dasar 3.4, mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 4.4, menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Bersatu berasal dari kata satu yang berarti padu, solid, utuh, dan tidak terpecah-pecah. Persatuan memiliki pengertian lebih luas, mencakup hal-hal berikut. 1. Menyatukan beraneka ragam corak menjadi satu kebulatan, utuh, dan serasi. 2. Menghimpun hal-hal yang terserak menjadi satu. 3. Gabungan atau ikatan dan kumpulan beberapa bagian yang sudah bersatu. Persatuan Indonesia memiliki makna bahwa negara Indonesia merupakan suatu pribadi yang memiliki ciri khas, sifat, dan karakter yang tidak terbagi-bagi. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia dilandasi oleh sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Arti penting persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah menciptakan keharmonisan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Tidak adanya sikap persatuan dalam keberagaman akan berdampak pada hal-hal berikut. 1. Tidak adanya kerjasama antar sesama warga masyarakat. 2. Terjadi permusuhan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. 3. Masyarakat lebih mementingkan kepentingan suku dan golongan. 4. Masyarakat tidak peduli terhadap kesedihan dan penderitaan orang lain. Berikut 6 contoh alat pemersatu bangsa. 1. Dasar negara Indonesia. 2. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. 4. Lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. 5. Lagu kebangsaan Indonesia. 6. Lagu-lagu nasional.
Berikut bacaan tari kipas Pakarena. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, berternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Gagasan pokok pada paragraf 1 yaitu asal tari kipas Pakarena. Gagasan pendukung pada paragraf 1 yaitu tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Gagasan pokok pada paragraf 2 yaitu kisah tari kipas Pakarena. Gagasan pendukung pada paragraf 2 yaitu konon, sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, berternak, dan berburu. Gagasan pokok pada paragraf 3 yaitu cerita penghuni Kayangan dan bumi diabadikan dalam gerakan tarian. Gagasan pendukung pada paragraf 3 yaitu makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Untuk mengetahui gagasan pokok suatu paragraf, kamu harus mengetahui kalimat utamanya. Pada setiap kalimat pasti terdapat huruf kapital atau huruf besar. Berikut ini beberapa aturan penggunaan huruf kapital. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contoh, Bu Tuti memberikan tugas mengarang cerita. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Contoh, Yulia Cantika sedang membaca buku di perpustakaan. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci,
dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan oleh suku Jawa. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Gunung Slamet merupakan gunung yang berada di Provinsi Jawa Tengah.